Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang proyeksi titik dan garis pada bangun ruang. Jadi ini penting kita pelajari karena ini juga merupakan bagian dari materi menentukan jarak dua garis pada bangun ruang. Jadi sebelum kita mempelajari tentang menentukan jarak dua garis pada bangun ruang, kita perlu tahu dulu tentang proyeksi titik dan garis pada bangun ruang. Proyeksi titik pada garis. Apa itu proyeksi? Jadi proyeksi bisa diartikan sebagai bayangan. Jadi proyeksi itu bisa diartikan sebagai bayangan. Proyeksi titik A pada garis G itu adalah bayangan tegak lurus titik A pada garis G. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan ada titik A. Jadi ini adalah titik A. Ini garis G. Nah, kita mau menentukan proyeksi titik A pada garis G. Garisnya tidak selalu lurus seperti ini, jadi mungkin garisnya nanti bisa miring seperti ini, miring ke situ atau miring ke sana, jadi tidak selalu lurus seperti ini. Nah, karena di sini proyeksi titik A pada garis G itu adalah bayangan tegak lurus titik A pada garis G, maka dari titik A itu kita tentukan garis yang tegak lurus pada garis G. Jadi andaikan ada sebuah benda, kalau dalam cermin, kalau kita mau menentukan bayangan, jadi ada cermin, itu tentunya suatu benda itu mesti tegak lurus dengan cermin. Jadi dari titik A itu kita tarik garis yang tegak lurus. Nah, di sini titik potongnya itu adalah titik B itu adalah proyeksi A pada garis G. Jadi titik B ini disebut proyeksi A pada garis B atau bayangan titik A pada garis G. Kenapa ini merupakan proyeksi? Karena garis AB itu tegak lurus dengan garis G. Jadi ruas garis AB itu tegak lurus dengan garis G. Makanya titik B itu adalah proyeksi dari titik A. Nah, jarak titik A ke garis G itu adalah panjang ruas garis AB. Langkah-langkah untuk menentukan proyeksi titik A pada G. Jadi ini misalkan titik A, kemudian ini garis G, garisnya serong ke sana. Ini garis G. Maka langkahnya adalah yang pertama, buat sebuah garis yang melalui titik A tegak lurus pada garis B. Jadi dari titik A itu kita buat garis yang tegak lurus pada garis G. Ini garisnya. Kemudian langkah yang kedua, tentukan titik potong antara garis tersebut dengan garis G. Jadi kita menentukan titik potong antara garis yang kita buat tadi yang tegak lurus dengan garis G, itu kita tentukan titik potongnya. Nah, titik potong tersebut, nah itu titiknya. Nah, titik potong ini itu adalah proyeksi titik A pada garis G. Jadi langkah yang pertama kita buat sebuah garis yang melalui titik A tegak lurus pada garis B. Kemudian kita menentukan titik potong antara garis tersebut dengan garis G. Titik potongnya itu misalkan titik B itu adalah proyeksi titik A pada garis G. Contoh soalnya, misalkan di sini, nah misalkan di sini saya punya kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Jadi di sini ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Nah, kita mau menentukan proyeksi titik A ke garis FB. Titik A ke garis FB. Nah, ini. Maka dari titik A itu kita tarik garis tegak lurus ke garis FB.
garisnya kira-kira titiknya yang mana. Nah, ini kalau kita tarik garis tegak lurus dari titik A, kita tarik garis tegak lurus ke garis FB, berarti titiknya di sini adalah titik B. Nah, berarti proyeksi dari titik A ke FB itu adalah titik B, dan jarak antara titik A dengan garis FB itu adalah panjang ruas garis AB. Berarti panjangnya di sini adalah 4. Nah, kemudian proyeksi E ke HG. Proyeksi titik E ke HG ini gambarnya miring, tapi aslinya tidak seperti itu. Kalau kubus beneran tidak seperti ini kalau tidak digambar. Jadi proyeksi E ke titik HG. Nah, dari titik E kita tarik garis yang tegak lurus ke garis HG. Nah, berarti di sini, apakah E itu tegak lurus dengan HG? Jawabannya adalah ya. Maka proyeksi titik E ke garis HG itu adalah titik H. Sehingga jarak antara titik E dengan garis HG itu adalah panjang ruas garis EH. Panjangnya adalah 4, rusuknya kubus. Nah, kemudian yang ketiga, proyeksi G pada CG. Proyeksi titik G pada CG. Proyeksi titik G pada CG itu adalah titik G itu sendiri. Nah, berarti jarak antara titik G dengan garis CG itu adalah garis GG. Adakah garis GG? Jadi panjangnya adalah 0 karena di sini titiknya berempit. Jadi di sini panjangnya atau jarak antara titik G dengan garis CG itu adalah 0. Nah, selanjutnya proyeksi titik C ke garis BG. Proyeksi titik C ke garis BG ini. Kita buat dulu garis BG-nya itu. Nah, kemudian kita tentukan proyeksinya. Dari titik C itu kita tarik garis tegak lurus ke garis BG ini. Nah, misalkan di sini titik P. Nah, berarti proyeksi titik C pada garis BG itu adalah titik P. Dan jarak antara titik C dengan garis BG itu adalah panjang ruas garis CP. Nah, coba ini kita gambar lagi. Nah, ini kita gambar lagi, berarti sisi BCGF. BCGF. Nah, ini titik C, kita cari proyeksinya pada garis BG, kita tarik garis tegak lurus di sini, berarti proyeksi titik C pada garis BG itu adalah titik P. Berapa panjangnya CP? Jadi panjangnya CP, apakah P itu tengah-tengah dari BG? Nah, karena di sini panjangnya CG itu sama dengan panjangnya BC, maka titik P itu adalah tengah-tengah dari BG. Jadi P itu tengah karena BC sama dengan CG. Jadi ini segitiganya adalah segitiga sama kaki. Jadi kalau segitiga sama kaki, titik C-nya itu kita tarik ke bawah tegak lurus, itu pasti titik P-nya ini proyeksinya adalah tengah-tengahnya. Karena di sini panjangnya BC dengan CG itu adalah sama. Nah, karena di sini BG itu adalah diagonal sisi, berarti kalau panjang rusuknya 4, berarti diagonal sisinya BG-nya di sini panjangnya adalah 4 akar 2. Jadi sama, di sini CF itu juga diagonal sisi, berarti panjangnya juga 4 akar 2. Berarti panjangnya CP itu adalah setengah dari 4 akar 2, berarti 2 akar 2. Nah, selanjutnya proyeksi H ke AG. Jadi proyeksi H ke AG. Proyeksi titik H ke AG. AG itu adalah diagonal ruang. Berarti dari titik H kita tarik garis yang tegak lurus dengan garis AG. Tegak lurus berarti proyeksi titik H pada garis AG itu adalah titik H. Nah, titik H di sini. Kita gambar segitiganya. Berarti di sini ada segitiga AHG. Ini AHG. Proyeksi titik H pada garis AG itu adalah titik H. Jadi dari garis H kita tarik
garis tegak lurus memotong garis AG. Jadi dari titik H kita tarik garis tegak lurus memotong garis AG ini. Nah, apakah H itu tengah-tengah dari AG? Kita cek dulu apakah HG itu panjangnya sama dengan AH. Kita lihat dulu. HG atau GH di sini panjangnya adalah 4 karena ini rusuk kubus. Kemudian AH di sini adalah diagonal sisi, berarti panjangnya adalah 4 akar 2. Berarti titik H itu tidak terletak pada tengah-tengah. Jadi H itu tidak terletak di tengah-tengah. Nah, selanjutnya mencarinya ini bisa kita pakai luas segitiga, itu nanti. Jadi kita pelajari nanti setelah kita menentukan jarak antara dua buah garis. Jadi di sini kita hanya membahas tentang proyeksi dulu. Nah, berarti jarak antara titik H dengan AG dengan garis AG itu adalah panjang ruas garis HG. Jadi ini panjangnya kita tentukan nanti, kita pelajari nanti. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini cukup itu yang perlu saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipelajari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.